الفاتحة أن الله يتقبل الصلاة والدعاء، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أساتذتنا ومعلمين ومتعلمين ومن علمنا ومن أجازنا ومن دعانا إلى الله وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وخصوصا إلى حضرة روح المصنف الكتاب من علمائنا لهم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, saudara-saudari yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, materi kita pada minggu ini yaitu berkaitan dengan pengenalan seputar tafsir Al-Quran. Kita sering mendengar orang-orang sering menyebut tafsir, tapi kata tafsir yang dipahami oleh kebanyakan orang berbeda dengan tafsir yang dimaksud oleh para ulama dari kalangan mufassir. Kenapa demikian? Karena sering kita dapati di berbagai kalangan, di kalangan umat Islam, mereka mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tanpa dasar dan tanpa pengetahuan tentang ilmu tafsir. Saya kasih contoh. Bisakah seorang driver kendaraan dikatakan dia juga mekanik? Jawaban kita pasti tidak. Kalau sekedar untuk mengendarai atau membawa kendaraan itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dia disebut driver atau sopir. Tetapi ketika kita coba bertanya, bisakah dia memperbaiki kendaraan ketika kendaraan itu rusak? Mengertikah dia tentang pola kerja, sistem kerja kendaraan itu atau mesin pada kendaraan itu? Tentu kita akan berkata belum tentu. Ada seorang driver, dia juga seorang mekanik. Walaupun kadang kita dapati, walaupun tidak banyak, seorang mekanik kadang-kadang tidak bisa bawa kendaraan, tapi itu jarang. Nah, dalam ilmu tafsir juga demikian. Dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa melihat arti Al-Quran, dia bisa menerjemahkan Al-Quran, tapi apakah dia mengerti tentang bagaimana cara memahami ayat-ayat Quran? Tentu sama seperti tadi. Oleh sebab itu, mari coba kita mengenal seperti apa dan bagaimana cara ulama memahami setiap kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya kasih contoh. Pada Quran surah An-Nahl ayat 78. Catat, Quran surah An-Nahl ayat 78. Itu urutan surahnya surah ke-16 ya. Surah ke-16. Dalam ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Terjemahan, bukan tafsir ya, terjemahannya dalam bahasa Indonesia dikatakan adalah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'an, dan kala itu kalian tidak memiliki pengetahuan sesuatu apapun. Nah, wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian dalam proses terciptanya kalian di dalam rahim ibumu, yang pertama Allah jadikan dari panca indramu yaitu as-sam'a, pendengaran.
Kemudian disusul dengan wal absar, hati. Penglihatan. Kemudian disusul dengan wal afidah, hati. Jadi ada 3 komponen panca indera yang Allah sebutkan ketika kita berawal tercipta di rahim ini. Yang pertama, Allah jadikan fungsi pendengaran. Yang kedua, fungsi penglihatan. Yang ketiga, fungsi hati. La'allakum tashkurun, agar kamu dengan ketiga alat ini bisa menjadi orang yang pandai bersyukur. Ini terjemahan. Ini terjemahan. Sekarang perhatikan pada urutan kata-kata yang digunakan oleh ayat ini. Yang pertama Allah katakan adalah waja'ala lakumus sam'a, dan Dia Allah menjadikan bagimu pada awal ciptaan adalah satu pendengaran. Kemudian Allah jadikan sesudah itu wal absar, penglihatan. Kemudian wal afidah, hati-hati. Para ulama melihat ayat ini dengan kacamata mufradatul ayat. Apa itu mufradatul ayat? Yaitu kosakata yang digunakan oleh ayat ini. Kosakata artinya suku kata, ya. Ingat. Pertama Allah katakan as-sam'ah. Apa itu as-sam'ah? Satu pendengaran, dia bentuk tunggal, sama. Tapi pada urutan berikut Allah katakan wal absara, dan penglihatan sudah bentuk jamak. Yang ketiga masih jamak juga, wal afidah, dan hati-hati kalian. Ulama melihat mestinya ayat ini semuanya harus jamak, ya. Kenapa Allah gunakan pendengaran dengan kata tunggal? Mari kita lihat hikmahnya. Allah menjelaskan dia punya hikmah rahasia. Pada waktu ibu mengandung kita di usia 7 bulan ke atas, ketika ada suara-suara di luar, si bayi memberi reaksi tidak dalam perut? Memberi reaksi. Reaksi itu disebabkan karena apa? Karena dia mendengar ada suara. Betul tidak? Tapi apakah dia bisa melihat? Tidak. Nanti setelah lahir ke dunia, pada usia 40 hari, biasanya fungsi penglihatan baru berfungsi. Allah udah pendengaran dulu, kemudian penglihatan. Ketika penglihatannya mulai berfungsi, saat itu kita bertanya, bisa tidak si bayi mulai membedakan bau tubuh ibunya dan bau tubuh ibu tetangga? Misalnya, nah berarti hati. Subhanallah, Allah mengurus sesuai dengan fungsinya dan cara kerjanya. Nah, tapi ulama bilang bukan itu yang kami maksud di sini. Kenapa untuk pendengaran Allah gunakan kata tunggal? Kata tunggal artinya hanya satu pendengaran, tidak al-asma' yang maknanya pendengaran-pendengaran. Jadi redaksi ayat harusnya begini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumul asma'a wal absara wal af'idata. Itu bunyi redaksi sebenarnya. Tapi tidak, Allah tidak gunakan kata itu. Allah gunakan pertama pendengaran kata tunggal, penglihatan jamak, hati jamak. Wa ja'ala lakumus sam'ah, dan Dia Allah jadikan bagimu satu pendengaran. Saya kasih contoh. Ada berapa orang kita di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan saya. Seandainya saya kasih jatuh, coba Anda tutup mata.
Dalam arti tutup mata, hanya gunakan pendengaran. Saya jatuhkan dari atas. Sama tidak bunyinya? Terdengar. Sama kan? Tanpa Anda melihat pun Anda tahu ada benda ringan yang jatuh. Tapi ketika saya mengambil sesuatu yang berat, saya jatuhkan dan kita tutup mata, kita bisa membedakan yang ringan dan yang berat dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan. Pendengaran saudara, pendengaran saya dan saudara-saudara sekalian tidak ada bedanya. Sama satu pendengaran. Padahal kita duduk dari arah dan tempat yang berbeda. Betul tidak? Itu Allah menjelaskan tentang fungsi pendengaran. 100 yang hadir, tetap kalau yang jatuh kaca, 100 orang mendengar kaca yang jatuh. Dan mereka tidak berbeda pendapat. Betul tidak? Tapi ketika Allah jadikan penglihatan, di sini mulai terjadi banyak perbedaan. Ini kita bentuk apa, Pak? Tergantung di mana Anda melihat. Dia dari sini bilang panjang. Dia dari depan bilang pendek. Oke, yang dari atas bilang lebar. Satu objek, 10 mata yang memandang, 10 bentuk yang nampak. Allah gunakan kata jamak. Wal absar, penglihatan. Ketika kita berbicara lebih jauh lagi soal penilaian, perasaan. Apakah ketika saya berbicara di hadapan saudara-saudara yang 6 orang ini atau lebih, saya sudah bisa mengatakan bahwa perasaan kita sama? Tidak. Kita datang dengan niat yang sama, tapi dengan beban hati yang berbeda. Betul tidak? Benar tidak firman Allah? Itulah perbedaan antara tafsir dan terjemahan. Tapi itu baru dari satu sisi ilmu, Pak. Yaitu namanya mufradatul ayat, yaitu bagaimana memahami kosakata dalam ayat. Belum kita pelajari yang lain-lain. Munasabah ayat, nasih wal mansukh, ahkamul ayat, ya. Kemudian i'rabul ayat. Ya. Dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu tafsir yang dipelajari oleh seorang muhakkik, seorang peneliti untuk memahami setiap kata dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita belajar tepat sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir, maka kita akan mendapatkan jawaban yang hanya keluar dari lisan kita adalah kata subhanallah maksud. Beda kan? Ketika kita baca terjemahan. Ini baru kosakata. Allah sudah jelaskan rahasia fungsi. Kemudian mari kita lihat pada Quran surah Al-A'raf ayat 179. Nah, ini surah Al-A'raf ayat 179. Nah, tadi apa yang Allah jadikan dulu? Pendengaran. Kedua, penglihatan. Baru yang ketiga apa? Hati. Tapi lihat pada Quran surah Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan telah kami persiapkan dan kami jadikan atau kami buat bagi neraka jahanam itu penghuninya kebanyakan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi penghuni neraka jahanam itu hanya 2 makhluk. Malaikat tidak. Ya. Yang pertama dari bangsa jin. Kenapa Allah mendahulukan bangsa jin? Karena mereka lah yang mengajak manusia untuk berbuat kefasikan dan kekufuran. Maka mereka disebutkan yang pertama. Siapa yang harus bertanggung jawab? Yang diajak atau yang mengajak? Tentu yang mengajak.
otomatis. Maka Allah mengungkapkan dengan kata walaqad dara'na li jahannama, dan telah kami persiapkan bagi neraka Jahannam itu penghuninya kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Ya. Nah, kenapa mereka menjadi penghuni neraka Jahannam? Allah sebutkan penyebabnya. Perhatikan ini, redaksi perhatikan. Lahum qulubun, mereka punya hati-hati. La yafqahuna biha. Hati-hati mereka ini tidak bisa merasakan dan tidak bisa berpikir bagaimana melihat kebaikan dan kebatilan. Kemudian Allah katakan walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi matanya tidak dipakai untuk melihat kebenaran. Oke. Terakhir Allah mengatakan apa? Walahum adanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar seruan kebajikan. Kalau Quran tadi pada ayat An-Nahl 78 Allah sebutkan apa dulu? Pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati-hati. Tapi pada Quran surah Al-A'raf ayat 179 Allah putar hati dulu. Lahum qulubun, mereka punya hati-hati, tapi tidak mau digunakan hati itu untuk merasakan dan berpikir. Kemudian mereka punya penglihatan, tapi tidak mau melihat kebenaran. Dan terakhir mereka punya pendengaran, tapi mereka tidak mau mengikuti ajakan-ajakan yang baik. Ada keanehan pada ayat ini? Ada. Kenapa ketika di rahim Allah menyebut satu pendengaran, tapi ketika kita sudah akil balik Allah putar itu? Kau sudah akil balik, berarti kau sudah dibebankan kewajiban untuk melaksanakan perintah agama. Oke. Otomatis yang pertama yang harus dipakai adalah iman, hati. Apakah iman kita sama? Tidak. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kokoh. Nah itu kan sudah jamak dia gunakan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Saya paham? Sesudah itu apa lagi? Walahum a'yunun, mereka punya mata, tapi mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran dan mempertahankan kebenaran. Nah, pertanyaannya adalah pada kata terakhir Allah gunakan kata jamak, yaitu apa? Walahum adanun la yasma'una biha, mereka punya pendengaran, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar ajakan kebenaran. Berarti dalam ayat ini Allah katakan bukan fungsi bunyi, tapi fungsi nasihat yang tidak bisa diterima oleh telinga, tidak bisa dirasakan oleh hati, dan tidak bisa dilihat oleh mata. Bisa dipahami ini? Jadi paham Pak? Kemudian ayat ditutup dengan ucapan apa itu? Ulaika kal an'am. Kalau ada hati tidak bisa merasakan, ada mata tidak bisa melihat, ada telinga tidak bisa mendengar, itulah mereka bagaikan binatang ternak, balhum adall, bahkan binatang ternak masih lebih baik karena mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Pertanyaannya, kenapa Allah gunakan kata binatang ternak, bukan binatang buas? Coba dijawab. Kenapa Allah gunakan binatang ternak, bukan binatang buas? Mari kita lihat. Binatang ternak makan di banyak tempat atau di satu tempat? Ya, di banyak tempat. Di mana ada rumput, disitulah dia makan. Apakah binatang ternak tahu ini lahannya petani dan ini lahannya Allah?
Tidak. Yang pokok di mana tumbuh makanan, disitulah dia makan. Berarti ada penglihatan, tidak melihat. Ada pendengaran ketika petani bilang pus, dia tetap makan. Dan ketika dia tahu petani itu marah dengan memegang tongkat, tetap dia makan. Nah, disinilah menunjukkan bahwa binatang ternak ini sama kedudukannya dengan manusia tadi. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, tutup ayat tadi dengan balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Berarti binatang ternak masih lebih bagus. Kenapa? Karena dia tidak ada akal. Manusia ada akal, tapi telinga tidak berfungsi, mata tidak berguna, hati tidak bermanfaat. Siapa lebih bermanfaat? Siapa lebih berguna? Manusia seperti ini atau binatang ternak? Kalau manusia seperti ini, ada harga tidak dijual di pasar per kilo? Tidak. Binatang ternak walaupun seperti itu, ada harga tidak dijual per kilo? Berarti lebih berguna siapa? Subhanallah, balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Demikian ayat menyindir dan menyindir. Tapi ini baru terjemahan, belum saksi. Mari kita lihat kenapa Allah tidak gunakan kata binatang buas. Ambil contoh singa. Singa makan rumput? Singa makan semua binatang? Bisa ya. Ya. Bisa. Singa bisa makan semua binatang, tapi pertanyaannya, apakah dia makan semuanya atau satu demi satu? Satu demi satu. Singa menjaga ekosistem atau tidak? Ya. Tapi kalau binatang ternak? Hah? Berarti binatang buas masih memilih makanan, binatang buas masih membantu terjadinya ekosistem, binatang buas masih tahu apa yang mesti dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Itu tidak. Itu sebabnya Allah gunakan kata binatang ternak sebagai pembanding bahwa manusia yang punya penglihatan, pendengaran, penglihatan dan perasaan, tapi bila dia tidak gunakan memahami kebajikan dan perintah dan larangan Allah, maka mereka lebih sesat dari binatang ternak, bukan binatang buas. Mana yang paling banyak jumlahnya? Binatang ternak atau binatang buas? Binatang ternak. Mana yang lebih banyak sesatnya? Manusia yang taat atau manusia durhaka? Jawab sendiri. Hah? Hah? Pertanyaan terakhir, ayat ditutup dengan perkataan ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang yang punya penglihatan, punya pendengaran, punya hati yang berfungsi. Mereka lebih sesat dari binatang ternak, bahkan lebih sesat dari mereka dari binatang ternak, karena mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, mari kita lihat apa kata lalai. Seorang sopir, seorang driver, dia tahu tidak bawa kendaraan? Tahu. Dia tahu tidak bahwa di jalan itu ada rambu-rambu lalu lintas? Dia tahu tidak bahwa di kendaraannya ada rem, ada gas, ada lampu sein, ada lampu rem? Tahu tidak? Tahu. Itu gunanya apa semua itu? Fungsi masing-masing. Ya, gunanya untuk keselamatan Diri kita. sopir dan penumpang. Rambu-rambu yang ada di jalan, rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan itu sebagai panduan supaya si pengemudi dan penumpang yang dibawanya bisa sampai di tujuan dalam keadaan selamat. Pertanyaan saya yang terakhir adalah, ada tidak kecelakaan terjadi? Kenapa terjadi? Rem ada, gas ada, mesin ada, lampu lalu lintas ada.
pengetahuan bahwa kendaraan ada, SIM ada, STNK ada. Lalai. Terus kenapa terjadi kecelakaan? Melanggar Lalai. peraturan lintas. Apa namanya? Lalai. Apa nama? Lalai. Lalai. Jadi bedakan kata lalai dengan kata sengaja. Kata lalai ada pengetahuan, tapi tidak mengindahkan. Kalau kata sengaja memang ada niat untuk tidak. Beda kan? Allah gunakan ayat ini dengan kata ulaika humul ghafilun. Itulah mereka manusia dalam keadaan lalai. Dia tahu ini barang betul, dia tahu ini barang salah, tapi dia tidak indahkan. Tetap dia sesuai dengan apa yang dia mau. Itu yang menyebabkan manusia menempati neraka jahanam sebagai penduduk nomor 2 sesudah jin. Kan jin pertama tuh. Walakan darat dari jahanam mengkahiran minal jinni. Kami telah siapkan neraka jahanam itu penghuninya dari kalangan jin dan manusia. Berarti di neraka itu ternyata ada kelas-kelas. Sebagaimana kita di dunia ada kelas Kaukasoid, Mongoloid, Negroid. Kaukasoid itu Eropa dan Arab. Mongoloid Asia. Negroid itu Afrika. Itu namanya kelas ras. Nah, setelah mereka menempati suatu negara, mereka ada namanya kelas-kelas elit, kelas menengah, dan kelas masyarakat bawah. Di neraka jahanam juga ada. Ada 2 jenis penduduk. Namanya penduduk kelas 1, yaitu jin. Baru penduduk kelas 2. Kenapa kelas 1 jin? Karena ada orang yang ajak kita sampai sesat. Kenapa kita mau diajak? Karena kita lalai. Ada pendengaran tidak digunakan, ada mata tidak melihat, ada hati tidak merasakan. Itu yang menyebabkan mereka disamakan dengan penduduk kalangan jin menempati neraka. Selesai tahap pertama. Tafsir terjemahan dan mufradatul ayat. Sekarang mari kita lihat. Kita coba satu demi satu bagaimana ulama memahami kata-kata, kosakata. Pertama, kita ambil kata as-sam'u, pendengaran ini. Tentu tidak elok bila kita menggunakan rujukan bahasa Arab dengan kamus bahasa Arab Indonesia. Tidak tepat. Karena bahasa Indonesia tidak bisa mewakili sepenuhnya bahasa Arab. Karena bahasa Arab luas maknanya. Contoh, kita ambil kamus Al-Munawwar, kamus Arab Indonesia. Itu betul, tidak salah bagi pemula. Jadi bagi para ulama, mereka tidak menggunakan terjemahan kamus Arab Indonesia. Apa yang dia gunakan? Ini salah satu di antaranya. Namanya Lisanul Arab dari Imam Ibnu Makhzum. Apa itu? Kamus bahasa Arab yang diterjemahkan dengan bahasa Arab juga. Nah, sekarang Allah gunakan pada Quran surah An-Nahl ayat 78. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan satu pendengaran. Apa itu as-sam'a? Apa itu kata as-sam'a? Mari kita lihat. Jilid keempat pada lisanul Arab. Sudah terkait apa yang dia bilang di sini as-sam'a. Dengarkan baik-baik Pak ya. Wa qawlu ta'ala asma' gaira musma'. Fasarruhu fa'la faqala isma' la sami'ta. Wa qawlu ta'ala in tusmi'a illa man yu'min bi ayatina ay ma tusmu illa man yu'min biha. Dia dengar tapi tidak percaya. Itu ashab. Anda percaya tidak kalau saya kasih jatuh gelas? Anda percaya tidak kalau saya bilangnya jatuh gelas? Jika Anda tidak melihat, bunyinya memang kaca, tapi untuk memastikan tidak bisa. Harus dibantu dengan penglihatan, baru bisa memastikan yang jatuh gelas, bukan bantu. Betul tidak? Itu dulu pertama.
Mari kita lihat. Apa kata as-sam'u? Dia katakan di sini as-sam'u hissul udhun. Artinya ketika telinga bisa merasakan getaran. Hissul udhun. As-sam'u bermakna hissul udhun. Bintang telinga bergetar tidak? Menangkap frekuensi suara tidak? Resonansinya menangkap. Itu hissul namanya. Telinga mulai merasakan getaran. Tapi telinga tidak bisa menetapkan yang jatuh kaca atau kayu. Dia hanya bisa mendengar bunyi yang keluar dari benda yang retak, pecah, dan jatuh. Tapi yang pasti telinga tidak bisa menentukan yang jatuh itu kaca atau kayu. Terus apa yang memastikan bahwa itu kaca atau kayu? Ya, penglihatan. Oke, penglihatan. Berarti dalam kata as-sam'u di sini dikatakan oleh Ibnu Mandur, dia berasal daripada kata as-sam'u wa huwa syahid wa huwa syahid wa kala ta'lab ma'nahu khala lahu falam yashtaghil bighairi. Artinya ketika telinga menangkap, telinga tidak dapat memastikan apa yang jatuh atau apa yang putus dan retak dan sebagainya. Inilah kelemahan pendengaran. Nah sekarang, kalau telinga sudah punya kelemahan, kemudian tidak dipakai untuk mendengar, terus apa namanya? Mau bilang pongo, mau bilang tuli, dengar. Mau bilang dengar, tidak bereaksi. Itu apa namanya, Pak? Coba disebutkan. Selama itu di kelompok itu atau tidak? Di kelompok ada telinga tidak mendengar, ada telinga tidak merasakan dan tidak bergetar, atau ada pada kelompok yang peka? Coba jawab. Dia sudah jawab, Pak. Jawab masing-masing. Oke, itu asal. Sekarang bentuk jamaknya. As-sam'u itu bentuk jamaknya adalah asma'u. Al-asma'u, pendengaran-pendengaran. Jadi ayat tadi Quran surah An-Nahl mestinya berbunyi itu. Wa ja'ala lakumul asma'a wal absara wal af'idah. Tapi ternyata Quran surah An-Nahl tidak. Allah gunakan kata tunggal untuk pendengaran, penglihatan jamak, hati jamak. Jadi paham ini? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, dan kamu tidak mengetahui apa-apa kala itu. Artinya tidak ada pengetahuan sama sekali. Tapi dalam proses kejadian dalam rahim, Allah katakan fungsi yang pertama berfungsi adalah wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia Allah jadikan bagimu satu pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan perasaan atau hati. Ternyata betul. Kalau ada benda jatuh, kita sepakat apa yang jatuh, karena kita sama mendengar dengan waktu dan tempat yang sama. Tapi ketika kita melihat satu objek, kita yang berbeda. Oh tidak, dia lurus. Oh tidak, dia bengkok, dan sebagainya. Karena mata itu banyak cara melihat, tergantung di sudut mana dia melihat. Apalagi perasaan, itu tidak. Tapi kalau pendengaran kita sepakat. Tapi ketika sudah adil balik, terjadi lagi pada Quran surah Al-A'raf ayat 179. Allah putar itu kata. Kalau yang pertama pendengaran Allah jadikan penglihatan, kemudian hati-hati. Pada ayat 179 Al-A'raf Allah katakan adalah, dan kami telah siapkan neraka jahanam pemuda di kalangan jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati. Allah dahulukan kata hati. Lahum qulub. Ayat kamu dari kamu bisa merasakan. Baru yang kedua Allah gunakan kata apa? Ayun, penglihatan. Baru yang ketiga pendengaran. Kenapa dibalik begitu? Terbalik itu ayat.
dia punya kosakata. Karena memang ketika kita sudah berakil balik, sudah sempurna akal kita, saat itu yang kita pakai perasaan. Sudah bukan pendengaran lagi. Kalau di raja ini seperti itu, kasih mana di raja ini suka mau buat pinjam doi pada. Semua hal itu yang kita pakai adalah menilai orang lebih dulu sebelum melihat dan berpikir. Betul tidak? Saya yakin Anda datang di sini dengan penilaian dulu. Kenapa menilai dulu? Ya, kalau saya datang sama Ustaz, kita mau belajar. Karena Imam Ustaz mau belajar. Coba kalau perasaan itu tidak ada, datang. Berarti ketika kita sudah akil balik, yang kita pakai belum akal dulu, tapi perasaan dulu, prasangka dulu. Oh ini pas, nah, ini tidak pas. Sesudah kita pakai prasangka, baru kita lihat dia punya bukti. Sesudah kita lihat betul, memang ada balanya. Tapi apakah dia ada balanya, dia ada bikin kan enggak? Nah, tergantung orang bicara. Nah, kalau gunakan untuk tadi, subhanallah, itu kafir beda sosial. Kalau Tuhan subhanahu ayat Allah mengungkap fenomena tentang fungsi macam itu. Tapi Al-A'raf fenomena sosial. Sehingga dia berdampak akibat hukum. Ngana dengar, nyada dekik, ngana masuk. Ngana lihat, nyada ikut, masuk. Ngana rasa tapi ngana nyada dekik, no. Saya paham ini? Inilah lisan Arab. Kemudian tadi apa tadi tentang apa? Tentang asal. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan dengan qulub afidah. Apakah qulub afidah itu artinya hati? Fuad artinya hati. Mari kita lihat dulu. Apa kata mandur tentang kata afidatun dan qulub? Perhatikan Pak. Dia katakan al-fuad bermakna al-qalb, hati, atau al-aql atau akal. Jadi fuad, hati ini ada dua makna dalam bahasa Arab. Fuad artinya qalbun, fuad juga artinya akal. Nah, mari kita lihat. Tepat tidak arti daripada kata fuad itu dengan arti kata hati dan akal? Ada tidak sering berbeda antara akal dengan perasaan? Hah? Pertanyaannya adalah yang merasakan akal atau hati? Tapi yang berpikir akal. Kalau akal setuju, hati tidak, apa yang terjadi Pak? Waswas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah wal ins. Akal setuju, hati tidak. Yang terjadi adalah wiswas. Apa itu wiswas? Bimbang, ragu, tidak yakin, kurang percaya diri. Ini wiswas namanya. Dan ketika dia memaksakan untuk melakukan sebagaimana yang dimau oleh akal, maka akan terjadi something wrong, sesuatu yang salah di sini. Mari kita dibalikkan. Bagaimana kalau hati suka, akal tidak mau? Hati setuju, akal tidak setuju. Hati mau, kita mati syahid.
ikut berperang di Palestina. Tapi akal bilang apa? Jangan dulu, atau banyak dosa. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Kalau hati mau, akal tidak. Yang terjadi adalah disitulah Anda diberi pilihan, ikhtiar, mau ikuti hati atau akal. Anda bingung kan? Lahir lagi waswas. Nah, supaya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ini tidak ada, maka Allah bilang lapangkan dadamu, alam nashrah laka sadra, lapangkan dadamu, karena dadamu itulah yang menyebabkan hidupmu penuh dengan kegalauan, kegelisahan dan keresahan. Terus apa yang bisa menghilangkan galau, resah dan gelisah? Hanya satu, ikuti perintah Allah. Karena Allah tahu bagaimana menuntun manusia dari tidak tenang menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan dekat kamu kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, hatimu akan jadi tenang. Makanya orang yang jauh dari Allah dipastikan dia tidak tenang hidupnya walaupun berlimpah harta dan kedudukan. Apalagi tidak ada harta, tidak ada kedudukan, namanya sial. Sudah tidak ada harta, tidak ada kedudukan, tidak taat lagi kepada Allah. Apa namanya itu? Kalau ada kedudukan, ada harta, tidak taat, masih lebih baik daripada semua tidak ada. Jadi yang bagus yang mana sebenarnya, Pak? Ada kedudukan, ada taat. Seperti Nabi Sulaiman. Yang fakir namun taat seperti Nabi Ayub. Yang kedua-duanya seperti Nabi Muhammad, ditawarkan kerajaan dan kekuasaan, ditolak oleh Nabi. Oke? Tidak disuruh jadi fakir, tapi Nabi itu memilih hidup di antara anak-anak yatim. Karena Nabi mengatakan, di yaumil mahsyar aku dibangkitkan dengan para yatim, baina kahatain, seperti ini dekat. Baini wa bainal yatim kahatain, kata Nabi. Jarakku dengan anak-anak yatim bagaikan dekatnya dua jari. Kenapa? Wulitu yatiman, wulitu yatim, kata Nabi. Karena aku dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka aku jadi abul aitam, bapaknya anak yatim. Maka disunahkan setiap berjumpa dengan anak yatim, kita disunahkan untuk memegang kepalanya dan mengusap-usap kepalanya, mengambil berkah dari yatimannya. Okay. Tapi kalau orang Musir, orang Hardik, apa kan? Fa'ammal yatima fala. Ada pun anak yatim yang membentak, jangan kau Hardik. Seandainya kau tahu itu berkah yang ada pada mereka, niscaya kau akan tinggalkan dunia dengan segala isinya, hanya sekedar ingin mengambil berkah daripada doanya anak yatim. Doanya anak yatim. Kenapa? Ada apa dengan anak yatim? Nabi bilang, khairu baitin baitun fihi yatim wa hasuna ilaihi. Sebaik-baik rumah di muka bumi ini yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan dia perlakukan anak itu dengan baik. Wa syarru baitin baitun fihi yatim wa sa'a ilaihi. Seburuk-buruk rumah di mana di dalamnya ada anak yatim dan dia perlakukan buruk terhadap anak itu. Pertanyaan sederhana, siapakah dan seperti apakah anak yatim itu? Seorang laki-laki meninggal, wafat, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang belum akil balik. Maka si istri namanya janda dan si 3 anak namanya yatim. Maka Allah mengatakan wala ta'kulu amwalal, jangan kalian memakan harta anak ya. Jadi bila seorang janda yang menerima warisan dari suaminya 1/8, kalau seorang laki-laki wafat meninggalkan istri dan anak,
maka istri menerima 1/8 dari hartanya si laki-laki, suami, dan sisanya kepada si anak. 2:1. Bila 2 laki-laki, 1 perempuan, maka yang 2 dapat berapa? 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Itu sisa yang dibahas. Nah, sekarang yang istri 1/8 itu yang dia punya hak. Yang sisanya jangan dimakan, walaupun itu anaknya, karena itulah harta anak yatim. Itu yang dimaksud. Wala ta'kulu amwalal yatim. Mereka memakan harta anak ya. Jadi paham ini? Selesai itu tentang arti kata qulub dan sebagainya. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara kita memahami kedudukan kata dalam Al-Quran dalam qawaidul lughah atau gramatika Arab. Di tangan saya ini ada nama Mu'jamul I'rab Al-Fadhul Quran. Artinya kitab mu'jam tentang i'rab lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Kita ambil contoh ya, 1. Seperti kata pada Quran surah An-Nahl ayat 78 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a." Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran. Nah, di sini kata lakum itu dikatakan jar wa majrur. Itu jar wa majrur bagaimana itu? Kita menjelaskan dan mesti kembali kepada ilmu nahwu. Karena al-harful jar itu ada 9 dalam kitab Matnu Ajrumiyah dan 10 dalam kitab Tawaqid Durriyah dan 21 dalam kitab Syarah Ma'ani. Apa itu? Nah, wa huruful haddi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal qaf wal lam. Wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wal ta. Dalam kitab Syarah, dalam kitab matan, dalam kitab Matnu Ajrumiyah. Dalam kitab Tawaqid Durriyah dia bertambah jadi 10. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal qaf wal lam wa hatta fi ba'd al mawadhi. Kitab Tawaqid Durriyah. Naik lagi 1 tingkat di atas namanya Syarah Ibnu Adi dia 21. Khala, hasya, ala masuk harus itu hak. Kenapa saya menjelaskan ini walaupun Anda tidak paham? Saya ingin menjelaskan bahwa ternyata belajar ilmu tafsir Quran tidak hanya dengan modal kecil. Belum kita lagi mempelajari kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran Ibnu Asyuyuti. Dia menjelaskan setiap huruf itu ada sekian banyak arti dan kedudukannya dan pengaruhnya. Kalau huruf ini masuk pada kata ini dia berarti ini. Seperti raghiba. Kata raghiba artinya apa? Suka, artinya juga tidak suka. Raghiba artinya suka, bisa juga artinya tidak suka. Bagaimana cara membedakan raghibah artinya suka dan raghibah artinya tidak suka? Tergantung huruf apa yang masuk. Raghibah fi berarti dia artinya suka. Raghibah an artinya benci. Tidak suka. Itu baru belajar di huruf Pak. Huruf kosakata dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kenapa kita harus berhati-hati belajar agama. Dalam pengertian belajarlah sesuatu itu kepada orang yang faham, yang mengerti, yang betul-betul dia habiskan waktunya untuk belajar dan menimba ilmu dari para ulama-ulama, dan itulah yang disebut ulama. Oke. Karena majlis ta'lim itu ada 2. Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qal hilaqul dzikr wa majalisil ilm. Apabila kalian melewati taman-taman syurga, singgah, kata Nabi. Sahabat berkata, apa yang kau maksud dengan taman syurga ya Rasulullah? Nabi bilang, taman syurga yang ku maksud itu adalah majlis-majlis dzikir dan majlis-majlis ilmu. Ini malam disebut majlis ilmu karena kita belajar tentang ilmu. Kalau Anda duduk baca wirid, baca ratib,
salawat dan sebagainya, namanya majelis zikir. Dua-duanya itu taman surga, kata Nabi. Anda belajar dulu di majelis ilmu, baru Anda bergabung di majelis zikir, supaya berkumpul antara pengetahuan dan amalan. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim Sahibul Inad, beliau mengatakan, man la wirda lahu fala warida lahu. Siapa yang tidak ada amalannya, maka Allah tidak kasih karunia kepada dia. Pertanyaannya, karunia itu apa? Salah satu karunia yang Allah kasih kepada ahlul dzikri, ahlul majalis, yaitu ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Kata Nabi, hati-hati kalian dengan firasatnya orang beriman, karena kalau dia melihat dengan cahaya Allah, dia memandang, bukan dengan cahaya mata basyariah. Dia kadang-kadang disebut karamah, kadang tersebut. Tapi apakah itu hanya diberikan kepada para aulia? Tidak. Kepada anda akan diberikan pula, tergantung keikhlasan dan keistiqamahnya anda dalam mengambil semua hal yang diajarkan dalam majlis zikir dan jadi paham? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nomor 2, mengerti dengan tentang memuliakan anak yatim, ya. Fenomena yang terjadi dalam zaman sekarang ini, Ya. jujur, apakah kita juga harus memuliakan aja anak yatim yang terlahir dari ibu Islam, bapak Muslim, bapak meninggalkan, bukan meninggal, tapi meninggalkan istri dengan meninggalkan anak. Apakah kita juga memuliakan mereka seperti itu? Perkawinan yang berbeda agama tidak sah dalam hukum Islam, dan tidak sah itu sudah menunjukkan tidak ada waris mewaris. Berarti standarisasi, harus ada standarisasi dulu. Standarisasinya pertama harus muslim, dua-duanya, bapaknya muslim, ibunya muslim, sehingga ada waris mewaris. Sekalipun mungkin dalam arti kategori tidak meninggal, Tidak meninggal, tidak. Dalam keadaan tidak sama agamanya, tidak sah nikahnya. Dan ketika tidak sah nikahnya, anak yang lahir dari pernikahan itu tidak dianggap oleh hukum Islam. Sekarang Sekarang sama-sama Muslim, lantas laki-laki meninggalkan perempuan dengan untuk pergi jauh tapi tidak meninggal, seperti apa? Apakah kita memuliakan mereka juga? artinya ketika si laki-laki pergi merantau tidak diketahui dia hidup otomatis. Ya. Terus kita menganggap bahwa anak yang ditinggalkan itu yatim. Ya. Tidak begitu. Tidak. Ada namanya mafqud dalam Islam, khususnya mafqud. Mafqud itu artinya orang yang dinyatakan hilang. Tapi penetapan mafqud itu harus pengadilan agama. Berarti ada standarisasi. Jadi si suami pergi merantau, bertahun-tahun tidak ada kabar, sedangkan dia meninggalkan istri dan beberapa orang anak yang masih kecil-kecil. Oke. Nah, apakah anak dan istri ini sudah boleh membahagi harta yang dia tinggalkan? Tidak boleh. Sebelum ada kabar kepastian tentang keadaan suaminya, apakah wafat atau tidak. Nah, namanya mafqud namanya. Nah, untuk menetapkan itu harus berdasarkan putusan pengadilan agama. Ketika pengadilan agama menetapkan dengan ketentuan harus lebih dari setahun, di bawah setahun belum boleh. Setahun, oh dia Ustadz ternyata sudah lebih dari setahun, sudah lebih dari setahun, berarti sudah memenuhi syarat. Maka minta pengadilan menetapkan status suaminya. Maka hakim dengan melihat saksi-saksi, mendengar semua, hakim akan memutuskan bahwa suami daripada si istri dan anak-anak ini adalah mafqud, dinyatakan hilang. Maka dengan penetapan pengadilan agama sudah boleh dibahagi harta warisan. Istri dapat 1/8, anak-anak sisanya, tergantung jenisnya. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ternyata setelah sudah dibagi, muncul dia. Datang
Bagaimana kedudukannya? Tetap mengacu pada mafkudnya pengadilan, penetapan pengadilan. Orang yang tadinya pergi kemudian kembali setelah ada penetapan, maka dia boleh memilih kepada siapa dia mau tinggal. Kepada siapa dia mau tinggal? Apakah kepada anak-anaknya yang sudah menerima bagian dari hartanya, atau kepada mantan istrinya dengan harus merujuk? Itu ketentuan-ketentuan dalam hukum mafkud. Terus anak yang ditinggalkan itu apa disebutkan yatim? Otomatis ketika ada penetapan pengadilan, kita bukan anak yatim. Kan begitu. Nah, kalau beda agama dari awal hingga akhir tidak ada hukum di situ. Jadi kenapa bertanya begini, karena fenomena yang terjadi sekarang ini banyak Ya. tren seperti apa, kita tidak tahu ada standarisasi seperti apa, minim ilmu, akhirnya berani memutuskan seperti apa, itu yang salah seperti itu. Makanya dalam hal-hal seperti itu perlu kita pelajari dan perlu kita bertanya bila kita tidak mengetahui. Lebih baik kita capek dan lelah bertanya daripada kita mengambil kesimpulan yang pada akhirnya kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Capek kita hari ini di dunia adalah keselamatan kita di akhirat. Oke. Terakhir, sebelum saya tutup, di tangan saya ada satu kitab namanya Madarijus Salikin. Ini kitab saya ambil contoh, salah satu di antaranya adalah Manzilatul Zuhdi. Apa itu Manzilatul Zuhdi? Kedudukan sifat zuhud. Apa itu sifat az-zuhud? Yaitu sifat berhati-hati ketika hidup di dunia. Sifat hati-hati. Jangan kaget orang punya, jangan kaget kita sang, atau jangan-jangan ini syubhat, ini haram, atau ini dan sebagainya. Nah, sini dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama pendiri mazhab Hanbaliyah, beliau mengatakan begini. Perhatikan ya. Waqad qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal, az-zuhdu, sifat zuhud itu ala thalathati awjuhin, ada tiga bentuk, tiga arti. Ala thalathati awjuhin. Al-awwal, pertama, tarkul haram. Dia sebagai muslim selalu tidak mau buat sesuatu yang haram. Dia selalu tinggalkan yang haram. Ini haram, tidak. Ini haram. Dia berhati-hati terhadap hal yang haram. Ini kata Imam Ahmad, wa huwa zuhdul awam. Ini sifat zuhudnya orang awam. Tidak mau makan barang haram, termasuk marah syubhat. Nah, ini kalau dia punya sifat seperti itu namanya sifat kalangan awam, orang awam. Wa huwa zuhdul awam, itulah zuhudnya orang awam. Wa thani, zuhud yang kedua adalah tarkul fudul minal halal. Dia selalu peduli terhadap hal-hal yang halal. Maksudnya begini ya, tarkul fudul itu dia pokoknya kalau dia lihat itu barang itu halal, ya dia tidak mau, dia tinggalkan itu barang-barang halal. Dia tidak mau makan barang halal, tidak mau dia, apalagi haram. Ini contoh Anda. Dia tidak mau makan halal, sekedar halal, apalagi haram. Sekedar halal dia tidak mau makan, apalagi halal. Yang bagaimana itu? Dia hanya mau makan atau mau menggunakan sesuatu yang dalam ada berkah. Dia tidak mau makan gajinya sebelum dia keluarkan zakatnya. Karena kalau belum keluar zakat, berarti harta itu baru halal. Dia tidak mau makan itu, kecuali sudah kasih keluar hak fakir miskin, baru sisanya dia mau makan. Dia hanya mau makan yang ada berkah. Orang dan ukur sendiri cukup.
Paham ini? Yang ketiga, ini tark ma yashghulu 'anillah wa huwa zuhdul 'arifin. Orang ini selalu meninggalkan apa yang membuat dia sibuk sehingga lupa kepada Allah. Dia tidak mau duduk sesuatu kecuali dia selalu berbicara tentang Allah, ingat kepada Allah. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali karena Allah. Dia tidak mau beranjak dari tempat tidurnya kecuali karena Allah. Segala sesuatu dari awal, dari bangun hingga tidurnya karena Allah. Bahkan tidurnya pun karena Allah. Maka ini disebut dengan az-zuhdul anil arifin, zuhudnya orang-orang arif billah. Itu para awliya. Kalau yang tadi itu tidak makan halal kecuali yang berkah, itu disebut zuhdul hawas namanya. Zuhudnya orang-orang khusus. Okay. Tapi kalau cuma sekedar meninggalkan haram, maunya anak-anak kalau haramnya mencari yang halal. Yang masuk itu siapa-siapa itu kita ente semua orang masuk di situ. Awam. Nah, yang awam. Ini baru Imam Ahmad berkata tentang az-zuhud. Yahya bin Mu'ad, apa dia bilang? Mata adkhala hanutu tawakkulu wa albasa rida'uz zahidin. Dia berkata, wa qala rajul, berkata seorang laki-laki kepada Yahya bin Mu'ad, mata adkhulu hanutu tawakkul. Dia bilang, kapan saya bisa masuk dalam lingkungan orang-orang yang disebut orang-orang tawakal? Seorang laki-laki bertanya kepada Yahya bin Mu'ad. Wa albasu rida'uz zahidin, dan bagaimana caranya saya bisa mengenakan sorban kezuhudan, sorban zuhud tadi. Wa aqudu ma'ahum, dan bagaimana cara saya duduk bersama orang-orang tadi, orang-orang mulia. Dia bertanya, faqala, maka Yahya bin Mu'ad berkata, idza sirta min riyadatik bi nafsik ila haddin law qata'a Allahu ar-rizqa 'anka 3 ayyam wa lam tad'af nafsak. Bila engkau sudah mengetahui tempat-tempat di mana taman-taman syurga, disitulah mereka. Kudu dengan orang-orang arif, cari ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, dan lihat pemimpin-pemimpin yang duduk di situ orang-orang ikhlas semua. Maka duduk bersama mereka. Kalaupun mereka tidak mencapai derajat arif, kau yang akan mendapatkan al-arif billah. Allah kasih itu karena niatnya. Jadi kadang-kadang seorang murid bisa mengalahkan karamah gurunya karena muridnya lebih istiqamah daripada gurunya. Paham? Ini namanya kitab Madarijus Salikin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.